Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lestari Asilina Manulang dengan NIM 240304052 dari Teknologi Informasi semester 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang web scraping pada mata kuliah pemrograman sistem dan jaringan. Materi ini membahas bagaimana cara mengambil data dari website secara otomatis menggunakan program komputer. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Seperti yang kita tahu, data di internet sangat banyak, mulai dari berita, produk online, media sosial, sampai informasi publik lainnya. Jika pengambilan data dilakukan secara manual, tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, apalagi jika datanya sangat banyak. Karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih cepat, otomatis, dan efisien, yaitu menggunakan web scraping. Apa itu web scraping? Web scraping adalah proses mengambil data dari website secara otomatis menggunakan program atau script. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi cepat dan efisien untuk berbagai kebutuhan. Data yang diambil misalnya data produk, berita, data penelitian, informasi publik, dan data-data lainnya. Dengan web scraping, pengumpulan data menjadi lebih praktis dibandingkan dengan cara manual. Kita masuk ke komponen utama web scraping. Dalam konteks dalam web scraping terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah sumber data, yaitu website tempat data diambil. Yang kedua adalah pengambilan data, yaitu program atau script yang melakukan proses scraping. Dan yang ketiga adalah parser dan storage, yaitu bagian yang membaca struktur HTML dan menyimpan data ke file atau database. Kita masuk ke alur kerja web scraping. Alur kerja web scraping dimulai dari proses request, yaitu program mengirim permintaan ke website. Kemudian website memberikan respon berupa halaman HTML. Setelah itu dilakukan proses parsing, yaitu mengambil data tertentu dari HTML menggunakan selektor. Lalu data disimpan ke dalam file atau database agar bisa digunakan kembali untuk analisis atau kebutuhan lainnya. Teknologi yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman. Dalam web scraping, terdapat beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan. Yang paling populer adalah Python karena mudah dipahami dan memiliki banyak library pendukung. Setelah itu ada JavaScript yang biasanya digunakan untuk website dinamis. Dan ada juga bahasa pemrograman PHP yang sering digunakan pada pengembangan web service. Lalu teknologi yang digunakan atau tools, selain bahasa pemrograman, ada beberapa tools yang digunakan dalam web scraping. Pertama ada Beautiful Soup, digunakan untuk membaca dan mengambil data HTML. Kedua ada Scrapy yaitu framework scraping yang cepat dan cocok untuk proyek besar. Yang ketiga ada Selenium, digunakan untuk website yang membutuhkan interaksi seperti klik atau login. Dan terakhir ada request yang digunakan untuk mengirim HTTP request ke website. Kita masuk ke contoh kasus penggunaan. Web scraping memiliki banyak penggunaan dalam kehidupan nyata. Contohnya mengambil harga produk dari e-commerce, monitoring berita terbaru, mengumpulkan data media sosial, dan pengumpulan data penelitian. Karena itu web scraping banyak digunakan di bisnis, di bidang bisnis, teknologi, dan akademik. Cara kerja web scraping, secara teknis, web scraping bekerja menggunakan sistem HTTP request dan respon. Program ini akan meminta halaman HTML website, lalu server mengirim dokumen HTML. HTML tersebut kemudian dibaca menggunakan selektor seperti CSS selektor atau XPath untuk mengambil data tertentu. Untuk website yang bersifat dinamis dan menggunakan JavaScript, biasanya diperlukan tools tambahan seperti Selenium atau Puppet. Kita masuk ke aspek legal dan etika. Dalam penggunaan web scraping, kita juga harus memperhatikan aspek legal dan etika. Misalnya, mematuhi aturan website, tidak mengambil data pribadi tanpa izin, menghormati hak cipta, dan tidak membebani server website. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan file robots.txt yang biasanya berisi aturan crawling suatu website. Tantangan umum dalam penggunaan web scraping, hmm,
Ada beberapa tantangan, contohnya website memiliki produksi anti-scraping, adanya juga rate limiting, perubahan struktur website, ada juga CAPTCHA dan pemblokiran IP. Karena itu karena itu program Scraper harus sering diperbarui agar tetap berjalan dengan baik. Lalu, praktik terbaik dalam web scraping, ada beberapa praktik terbaik dalam web scraping. Pertama, gunakan user agent sesuai agar yang pertama, gunakan user agent yang sesuai agar request dianggap valid oleh server. Kedua, beri jeda antara request supaya tidak membebani website. Yang ketiga, simpan data secara aman dan terstruktur seperti CSV dan JSON. Dan terakhir, lakukan pengecekan serta update Scaper secara berkala. Contoh kode sederhana dari web scraping. Pada slide ini ditampilkan contoh kode sederhana web scraping menggunakan Python. Library request digunakan untuk mengambil halaman website, sedangkan Beautiful Soup digunakan untuk membaca HTML. Kemudian program mencari judul artikel menggunakan tag tertentu lalu menampilkan hasilnya. Contoh ini menunjukkan bahwa web scraping dapat dilakukan dengan cukup sederhana menggunakan Python. Eh, Web scraping juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antaranya, web scraping memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, hemat waktu, pengambilan data lebih cepat, otomatis dan efisien, serta mampu mengambil data dalam jumlah yang besar. Di samping kelebihan dari web scraping, ada juga kelemahannya seperti tidak semua website mengizinkan scraping, struktur website dapat berubah, risiko terkena blokir IP, dan membutuhkan kemampuan pemrograman. Dari materi yang saya paparkan, saya ambil kesimpulan, yaitu web scraping merupakan teknik pengambilan data dari website secara otomatis menggunakan program komputer. Teknologi ini membantu proses pengumpulan data menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis dibandingkan cara manual. Dalam penerapannya digunakan berbagai bahasa pemrograman dan tools seperti Python, Beautiful Soup, Scrapy, dan Selenium. Namun penggunanya tetap harus memperhatikan etika dan aturan website agar digunakan secara legal dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya mengenai web scraping pada mata kuliah pemrograman sistem dan jaringan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Shalom.